Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai di penjelasan terakhir, video terakhir terkait dengan materi kewajiban. Tadi kalau kita sudah sampaikan, kita pelajari terkait dengan kriteria pelunasan kewajiban. Terus selanjutnya kewajiban itu dianggap lunas, misalkan ada transfer aset, ada pembebasan secara yuridis, ada pengambil alihan pihak lain, ada pembentukan dana pelunasan sampai titik pembebasan substantif. Sekarang kita akan sama-sama membahas terkait dengan sebenarnya masalah teoritis dari kewajiban itu seperti apa. Pertama, adanya pelunasan sebelum jatuh tempo. Jadi di sini akan ada selisih antara harga penarikan dan nilai bawaan atau nilai bukunya. Yang kedua, mengakibatkan adanya suatu utang terkonversi. Yang disebut dengan utang terkonversi merupakan suatu hutang yang bisa dikonversikan. Itu menimbulkan suatu permasalahan dalam akuntansi karena ada dua sifat di sini, karena dikonversikan. Kayak misalkan kita punya saham preferen, bisa dikonversikan menjadi saham biasa. Nah, yang disebut dengan utang terkonversi itu sebenarnya utang terkonversi itu merupakan suatu instrumen pembayaran atau pinjaman, sehingga bisa digunakan oleh pemegangnya untuk misalkan melunasi hutang, convertible debt-nya. Jadi untuk yang sekuritas yang mempunyai utang terkonversi itu mempunyai status sebagai kewajiban dan juga utangnya itu dianggap sebagai suatu ekuitas. Jadi untuk pemegang instrumennya di sini itu mempunyai hak istimewa untuk bisa mengubah dari status utang menjadi ekuitas setiap saat selama hak tersebut masih berlaku. Jadi disebut di sini utang terkonversi ini merupakan sekuritas hybrid security. Jadi investor itu bersedia membeli hak konversi dalam bentuk bunga yang lebih rendah dari bunga obligasi setara yang dijual secara terpisah. Karakteristiknya apa? Yang pertama, bunga nominalnya itu harus di bawah tingkat bunga pasar obligasi. Jadi untuk posisi nilai bunga di sini, bunga nominalnya itu harus di bawah nilai bunga pasar obligasi. Yang kedua, harga konversinya itu ditetapkan lebih tinggi dari harga pasar saham biasa. Yang ketiga, harga konversinya itu tidak pernah menurun selama masa konversinya, kecuali di sini ada penyesuaian yang diakibatkan oleh pengambilan hak yang melekat pada suatu saham. Itu untuk penjelasan terkait dengan utang terkonversi. Oke, yang terakhir di sini penjelasan terkait dengan pembebasan substantif. Jadi awalnya ini FASB itu sudah menetapkan bahwa untuk kewajiban itu bisa dianggap lenyap jika kreditur itu bisa menaruh kas atau lainnya. Maka jika itu sudah dicapai, debitur itu tidak perlu lagi melakukan pembayaran di masa yang akan datang. Jadi seperti itu kan namanya pembebasan substantif. Jika debitur itu membentuk dana pelunasan utang obligasi, pada saat debitur sudah tidak perlu lagi membayar atau menyetor kas ke dana tersebut, maka kas yang disetor tadi dan pendapatan dari dana tersebut itu cukup untuk bisa menutup hutang pada saat jatuh tempo. Jadi dalam standar ini, dalam FASB, itu menegaskan bahwa pada saat terjadinya pembebasan substantif, maka kewajiban itu tidak dapat dihapus. Karena apa? Karena tidak bisa memenuhi karakteristik tertentu. Selanjutnya kita mempelajari terkait dengan penyajian. Jadi secara umum,
kewajiban itu disajikan dalam apa sih? Neraca. Jadi urutan kelancarannya sejalan dengan penyajian di PSAK nomor 1 pasal 39 yang menyatakan bahwa aset lancar disajikan menurut urutan likuidasi. Sedangkan untuk kewajiban itu didasarkan menurut urutan jatuh temponya. Jadi kewajiban jangka pendek itu disajikan lebih dulu. Jadi urutan pertama terkait dengan penyajian ini, yang pertama untuk kewajiban jangka pendek itu harus ditulis terlebih dahulu, diklasifikasikan terlebih dahulu. Terus untuk PSAK nomor 1 itu menentukan bahwa semua kewajiban yang tidak memenuhi kriteria itu sebagai kewajiban jangka pendek itu harus diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Jadi penyajiannya kalau berdasarkan PSAK nomor 1, semua kewajiban yang tidak memenuhi kriteria itu harus diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika pertama diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi perusahaan. Dan yang kedua, jumlah jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca. Oke, saya kira penjelasan terkait materi kewajiban sudah cukup nggih. Jadi intinya awal dari materi kewajiban di sini kita bisa mengetahui sebenarnya definisi dari kewajiban itu seperti apa. Jadi merupakan suatu pengorbanan ekonomi masa datang yang cukup pasti yang muncul dari suatu keharusan sekarang dari suatu entitas. Keharusan untuk apa? Keharusan untuk mentransfer dari aset atau juga untuk menyerahkan jasanya kepada entitas lain. Ada dua karakteristik dari kewajiban. Yang pertama, pengorbanan manfaat ekonomi masa yang akan datang. Yang kedua, menjadi keharusan sekarang. Yang ketiga, ada timbul akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Pendukungnya apa? Oh, ada pembayaran kos, ada identitas terbayar secara jelas, dan juga ada kekuatan hukum. Sehingga sifatnya di sini dapat dipaksakan. Jadi inti dari pembahasan kita terkait dengan kewajiban seperti itu. Oke, mudah-mudahan dari materi kewajiban yang sudah saya sampaikan itu memberikan manfaat kepada Anda. Banyak salah di saya minta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.